Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Wulandari, NPM 2022010027. Perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kegawat Daruratan pada Pasien Trauma. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Brian, selanjutnya ada Larasia Gloria, ada Adib Hidayatullah, ada Aldila Ayu Permatasyari, Angelina Gunawan, Carolina Putri, Desi Dwi Wulandari, Dwi Agustina Fauziah, Endang Muftia, Fanya Rinko Sermanda, Fitria Putri, Hardianti Rukwani. Di sini kami akan mempunyai 3 pembahasan, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kasus, yang ketiga adalah asuhan keperawatan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Bab pendahuluan. Trauma pada kepala dapat menyebabkan fraktur pada tengkorak dan trauma jaringan lunak, otak, atau kulit seperti kontusio atau memar otak, edema otak, pendarahan, atau laserasi dengan derajat yang bervariasi tergantung pada luas daerah trauma. Trauma kepala dapat menyebabkan cedera otak, salah satunya cedera otak sedang atau COS. COS ini merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan utama pada kelompok usia produktif dan sebagian besar akibat kecelakaan lalu lintas. Kecacatan ini biasanya diakibatkan oleh gangguan perfusi jaringan serebral, sehingga apabila masalah gangguan perfusi jaringan serebral ini tidak segera ditangani, maka penderita akan mengalami kematian yang lebih cepat. Yang kedua, ada hasil diskusi dari kelompok kami. Kasus. Seorang perempuan berusia 17 tahun datang ke IGD Rumah Sakit Unjaya setelah mobil yang dikendarainya terguling. Dari hasil pemeriksaan didapatkan, yang pertama, korban tidak mengenakan sabuk pengaman. Yang kedua, hasil pengkajian tapak darah keluar dari mulut dan telinga. Korban terus-menerus. Area orbital terlihat ekonomis dan ekimosis dan terdapat tanda battle sites. Pupil korban masih bereaksi terhadap cahaya dan isokor. Yang ketiga, pemeriksaan kesadaran didapatkan, respon mata dan verbal tidak ada dan motorik menunjukkan dekortikasi. Yang keempat, pemeriksaan paru menunjukkan suara nafas, relas bagian basal kiri terlihat deformitas dan pembekakan di femur dextra dan sinesis, serta ditemukan silent sites. Yang kelima, TTV frekuensi nafas 30 kali per menit, tekanan darah 90/70 mmHg, dan frekuensi nadi 110 kali per menit. Yang keenam, hasil CT scan adanya diffuse cerebral edema tanpa midline shifting. Yang ketujuh, hasil USG adanya ruptur spalen derajat 1. Yang kedelapan, foto ronsen adanya fraktur klavikula kiri dan fraktur femur kanan dan kiri. Selanjutnya, pengkajian data fokus pada kasus. DS, korban tidak mengenakan sabuk pengaman. Untuk DO-nya, yang pertama, hasil pengkajian tampak darah keluar dari mulut dan telinga korban terus-menerus. Area orbital terlihat ekimosis dan terdapat tanda battle sites. Pupil korban masih bereaksi terhadap cahaya dan isikor. Selanjutnya, pemeriksaan kesadaran didapatkan respon mata dan verbal tidak ada, motorik menunjukkan dekortikasi. Yang ketiga, pemeriksaan paru menunjukkan suara nafas rales bagian basal kiri, terlihat deformitas dan pembekakan femur dextra dan sinistra, serta ditemukan Cullen Sykes. Yang keempat, TTV frekuensi nafas 30 kali per menit, tekanan darah 90/70 mmHg, dan frekuensi nadi 110 kali per menit. Yang kelima, hasil CT scan adanya diffuse cerebral edema tanpa midline shifting. Yang keenam, hasil USG adanya ruptur spleen derajat 1. Yang selanjutnya ada foto ronsen adanya fraktur klavikula kiri, fraktur femur kanan dan kiri.
Untuk asuhan keperawatan, kelompok kami mengambil diagnosa yang pertama adalah resiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan cedera kepala, ditandai dengan adanya diffuse cerebral edema tanpa. Lalu untuk SLKI-nya, kelompok kami mengambil perfusi serebral. Yang pertama, sakit kepala cukup meningkat, 2 menjadi cukup menurun, 4. Yang kedua, kecemasan cukup meningkat, 2 menjadi cukup menurun, 4. Kesadaran cukup memburuk, 2 menjadi cukup membaik, 4. Untuk psikinya, kelompok kami mengambil pemantauan tekanan intrakranial. Lalu untuk diagnosa yang kedua, kelompok kami mengambil resiko syok ditandai dengan hipotensi, kekurangan volume cairan, sindrom respon inflamasi sistemik atau Systemic Information Response Syndrome atau SIRS. Untuk SLKI-nya, kelompok kami mengambil tingkat syok. Yang pertama, kekuatan nadi meningkat, yang kedua, tingkat kesadaran meningkat. Selanjutnya, tekanan arteri rata-rata membaik, tekanan darah sistolik membaik, tekanan darah diastolik membaik, frekuensi nadi membaik, frekuensi napas membaik. Untuk psikinya, kami mengambil pencegahan syok. Lalu untuk diagnosa yang ketiga, kelompok kami mengambil hipovolemi berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler ditandai dengan frekuensi nadi meningkat, tekanan darah menurun. Untuk SLKI-nya, status cairan membaik dengan kriteria hasil frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, dispepnia meningkat. Untuk psikinya, kami mengambil manajemen shock hipovolemik. Berikut referensi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.